Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Tarbawi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur dan rezeki. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, sahabat Tarbawi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan yang ini juga sering diulang-ulang oleh jamaah ya, oleh teman-teman yang tentu sedang belajar fikih dasar terkait dengan sholat ya, yaitu sahkah atau batal atau tidak sholat seseorang yang menggunakan kaos sempit, kaos jangkis ketika ruku atau ketika sujud itu terlihat belakangannya atau terlihat bokongnya, bahkan terlihat lipatan ya, lipatan bokongnya. Ada yang kelihatan juga, mohon maaf, sempaknya begitu, celana dalamnya. Sah atau tidak? Maka teman-teman semuanya, sebagaimana kita fahami dalam fikih ya, bahwa aurat laki-laki itu yang wajib ditutup ketika sholat itu, atau aurat secara umum laki-laki itu adalah dari minas surrati ila rukbah, yaitu dari pusat sampai ke lutut. Ini minimal, ini tertutup. Kalau ini tertutup, maka sah sholatnya. Lalu apakah, mohon maaf, ini bokong termasuk aurat? Masuk. Bokong ini bahkan lipatan belahan bokong ini juga bagian dari aurat, karena dia di bawah pusar ya, di bawah pusar. Bokong ini aurat. Maka seseorang yang sholat menggunakan pakaian sempit, cingkrang, ketika ruku atau sujud itu terlihat bokongnya atau terlihat belahan bokongnya, maka sholatnya batal. Lalu bagaimana kalau sudah batal? Ya tentu diulang ya, gunakan pakaian yang menutup, betul-betul tertutup semua auratnya laki-laki. Maka penting, kadang-kadang saya itu kalau bepergian juga biasa standby sarung gitu ya, standby sarung. Jadi kalau misalkan pakai kaos pun juga ketika diikat sarung begitu kan, ditutup, diikat dengan sarung, maka insya Allah lebih kuat daripada pakai celana dan kaos yang cingkrang. Ya, ini tentu penting ya teman-teman semuanya. Jangan sampai kemudian gara-gara kita menyepelekan hal kecil ini, justru sholat kita tidak sah ya. Lalu kalau ada misalkan yang kita kan nggak tahu, misalkan kalau ketika sujud, ketika ruku itu tersingkap aurat kita, ada orang lain ya, jamaah lain misalkan di belakang kita yang mengingatkan, Mas, mohon maaf bokong jenengan kelihatan, atau bokongnya kelihatan tersingkap, maka kita wajib mengulangi sholat kita. Seperti itu. Rasulullah SAW sebagai penguat ya pernah mengatakan bahwa la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Ini contohnya sih buat perempuan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid atau orang yang sudah balik ya, illa bi khimarin, yaitu kecuali dia menutup auratnya. Artinya khimar itu kan penutup kerudung ya, penutup wajah, dan terus kalau perempuan auratnya kan semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan begitu. Nah, ini meskipun juga ada ikhtilaf di kalangan ulama madhab, ada yang mengatakan wajah juga termasuk aurat sehingga harus tutup dengan niqab seperti itu. Tetapi kalau dalam sholat tetap harus dibuka gitu ya ketika sholat. Baik, mudah-mudahan yang ringan ini, yang singkat ini bisa menambah pengetahuan agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan-kesalahan kita selama ini ya, mungkin dalam sholat kita yang kurang sempurna atau mungkin tata cara taharah kita yang kurang sempurna. Maka pentingnya kita belajar yang ringan-ringan seperti ini ya, agar bisa menyempurnakan ibadah mahdoh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.